Untuk mengetahui informasi terkini terkait kepadatan arus lalu lintas di Tol Cikampek, kita langsung bergabung dengan rekan Ira Hulu dan juru kamera Jeff Henderson, serta pilot drone Hengki Haryanto dari Cikampek, Jawa Barat. Ya Ira, bagaimana kondisi terkini arus kendaraan dari luar Jakarta menuju Cikampek saat ini? Ya, Cakri dan juga pemirsa, dari pantauan kami saat ini dari kondisi real time yakni pukul 11.13 waktu Indonesia Barat, kami melihat bahwa untuk kondisi lalu lintas dari arah Jakarta menuju Cikampek memang cukup padat, namun memang tidak sampai mengalami kemacetan seperti itu. Namun untuk di sekitaran dari gerbang tol Cikampek 2, utama 2, di sini kami melihat bahwa untuk pembayaran di gardu-gardu tersebut juga sudah ada antrean sampai dengan 100 sampai dengan 200 meter, namun dikarenakan setiap gardu tol juga yang ada di tempat ini bisa berfungsi ataupun beroperasi dengan baik, sehingga setiap antrean ataupun kepadatan ini bisa diurai sedemikian rupa. Dan dari arah sebaliknya, yakni dari arah Cikampek menuju Jakarta, kami bisa laporkan bahwa kondisinya cukup ramai lancar, namun memang kondisinya tidak seramai dengan dari arah Jakarta menuju Cikampek ini, yang mana memang masyarakat memanfaatkan momen long weekend ini untuk bisa berlibur, kemudian juga ada yang mudik pulang ke kampung halamannya di beberapa tempat tujuan tertentu. Dan adapun di sini kami melihat bahwa kendaraan yang masih mendominasi untuk dari arah Jakarta menuju Cikampek ini adalah kendaraan roda 4, bus dan juga truk. Dan di sini tadi kami mendapatkan informasi bahwa tadi sempat ada kemacetan yakni di sekitaran dari rest area kilometer 50 dan 57. Kedua rest area ini memang terlihat lebih ramai, dan oleh karena itu ketika kendaraan dari arah Jakarta menuju Cikampek ini di kedua rest area ataupun di kedua titik tersebut sempat mengalami kemacetan dikarenakan masyarakat melambatkan ataupun para pengguna jalan ini memperlambat laju kendaraan mereka. Dan dari informasi yang kami terima juga bahwa PT Jasa Marga tadinya telah menutup rest area di kilometer 50A, dan dapat menyarankan ataupun Jasa Marga menyarankan bahwa bagi para pengguna jalan yang ingin beristirahat kemudian ingin mengisi bahan bakar ini bisa mengunjungi beberapa rest area seperti di kilometer 19A, kemudian kilometer 33A, kilometer 39A, dan juga kilometer 57A arah Cikampek. Sementara itu juga tadi dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa kontraflow ini sudah diberlakukan tepatnya dari kilometer 47 sampai dengan kilometer 53 pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Dan untuk mengurai kepadatan di kilometer 48, yang mana memang kita ketahui bahwa kilometer 48 ini merupakan titik pertemuan antara para pengguna jalan ingin masuk ke Japek Elevated dan juga jalan tol Jakarta Cikampek. Dan memang sementara untuk momen di long weekend ini dimanfaatkan masyarakat untuk bisa kembali ke tempat kampung halaman mereka ataupun mungkin berwisata, seperti itu warga Jabodetabek yang ingin keluar dari Jabodetabek karena memanfaatkan momen Tahun Baru Islam yang bertepatan pada hari ini, dan juga bukan hanya pada minggu ini saja karena kemarin juga ini sempat long weekend yakni dari tanggal 14 Agustus kemudian sampai dengan 17 Agustus merupakan hari cuti bersama. Dan selain itu juga untuk periode Tahun Baru Islam ini diprediksi yakni dari tanggal 19 sampai 21 Agustus 2020 setidaknya ada 476.834 kendaraan yang naik 21%, ataupun jumlah kendaraan tersebut naik 21% dibandingkan di volume lalu lintas di hari-hari biasanya, dengan mayoritas distribusinya ini cenderung ke arah timur yakni sebesar 50,1%. Dan dalam upaya untuk mencegah kepadatan volume arus kendaraan ini, pihak Jasa Marga juga sudah melakukan berbagai ketentuan. Salah satunya adalah telah dilakukan di arus mudik di tanggal 14 sampai dengan tanggal 15 kemarin, yakni pembatasan operasional angkutan barang beberapa waktu yang lalu, sehingga barang dari arah yang masuk dari Jakarta menuju Cikampek ini diarahkan ke gerbang tol Cikarang Barat untuk nantinya diarahkan ke jalan arteri dan masuk kembali ke gerbang tol Palimanan. Kemudian juga nanti hal tersebut berlaku yakni sampai jam 12 nanti, dikarenakan sudah dimulai juga pada tanggal 19 yang lalu sampai tanggal 20 hari ini pukul 12.00. Sementara untuk arus balik ini masih tetap diberlakukan pembatasan tersebut, namun nanti di tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020 di pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Cakri.
Iya, Ira, dari berbagai hal yang sudah Anda jelaskan tadi seperti pengalihan dan juga ada hal-hal yang dilakukan oleh Jasa Marga begitu. Apa tanggapan masyarakat para pengguna jalan tol khususnya yang mengarah ke Cikampek untuk keluar dari wilayah Jabodetabek hari ini khususnya untuk penutupan sejumlah rest area dan kondisi lalu lintas di sepanjang ruas jalan tol untuk hari ini? Ya Cakri, tadi saya sempat bertanya kepada para pengguna jalan yang melintasi dari arah Jakarta menuju Cikampek, bertanya seperti apa kondisi lalu lintas, dan jawaban mereka adalah mereka menyatakan bahwa ini cukup ramai, lancar, namun masih ada pun kepadatan-kepadatan itu namun tidak terlalu menimbulkan macet yang terlalu parah ataupun tidak sampai berjam-jam seperti itu. Kemudian ada pun tadi yang saya sempat tanyakan kepada mereka mengapa memutuskan untuk mudik di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini, dan ada pun jawaban mereka adalah dikarenakan ini merupakan saat-saat long weekend, dikarenakan mungkin pada saat Idul Adha kemarin ada yang tidak bisa pulang ke kampung halamannya, atau pada saat Lebaran kemarin ini juga tidak mendapatkan libur, sehingga ini pun menjadi salah satu cara ataupun waktu yang dimanfaatkan untuk mereka bisa kembali ke kampung halaman atau ada yang sekedar ingin berwisata seperti itu. Dan terkait dengan hal ini juga para pihak Polantas maupun juga Jasa Marga tetap mengimbau masyarakat agar tetap mematuhi berbagai rambu lalu lintas yang ada ketika berada di area tol. Kemudian satu hal juga yang paling penting untuk tidak menyebabkan kemacetan yang terlalu panjang saat berada di gardu tol adalah masyarakat diimbau ataupun para pengguna jalan ini diimbau untuk memastikan uang elektronik mereka ketika berada di jalan tol. Dan berikut ini merupakan tanggapan dari pengguna jalan ataupun warga Jabodetabek yang ingin pergi ke sejumlah tujuan. Dengan Pak Dimas. Pak Dimas ini tujuannya mau kemana? Ke Jogja. Ke Jogja. Iya. Aman lalu lintasnya, Pak? Aman, siap. Terima kasih. Ya. Aji. Tujuannya kemana, Mas? Ke Purwokerto. Oke, aman nggak tadi, lancar nggak? Mas? Lancar. Oke, terima kasih, Tuh. Mas. Marzi, Pak Marji ini mudik? iya. Oke, tujuannya kemana, Pak? Saya ke Purbalingga. Takut nggak, Pak, di masa Covid kayak gini, Pak? Kayaknya sudah mulai normal ya, normal ya. Oke, Lalu siap. lintas tadi aman, Pak, lancar? Macet ya dari sana, Cikampek. Ya Cakri, jika nantinya masyarakat ataupun para pengguna jalan ini memutuskan untuk berhenti sejenak di rest area yang sudah disediakan, maka yang paling penting untuk tetap diterapkan adalah protokol kesehatan. Tetap menggunakan masker, kemudian sesering mungkin mencuci tangan, mengajak satu keluarganya ataupun rombongan dari di mobil tersebut, di kendaraan tersebut untuk tetap mencuci tangan dan menerapkan physical distancing. Sehingga ketika sampai di tempat tujuan ini bisa tetap aman dan juga sehat. Kembali kepada Anda di studio, Cakri. Baik, terima kasih Ira untuk informasi yang Anda sampaikan dari Cikampek. Teman-teman selamat bertugas kembali dan tetap menjaga atau menjalankan protokol kesehatan. Pemirsa, demikian laporan reporter Ira Hulu dan juru kamera Jeff Henderson serta pilot drone Hengki Haryanto dari Cikampek, Jawa Barat.